Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Wahyu Weda, di mana saya akan membagikan pengalaman saya yang sebelumnya saya bahas, yaitu tentang herniated nucleus pulposus atau HNP. Bahasa awamnya itu adalah saraf kejepit. Jadi di video sebelumnya saya sudah membagikan beberapa tips dan pengalaman saya, tapi kena copywriting. Nggak tahu juga kenapa, mungkin karena saya membuat vlognya itu di restoran, lalu ada lagu dari restoran tersebut yang ikut terekam di YouTube saya, jadi ya saya kena copywriting. Jadi sini saya akan bahas ulang ya, apa itu HNP, herniated nucleus pulposus. Jadi kita sering sebut itu sebagai saraf kejepit yang menyerang tulang belakang, saraf tulang belakang. Jadi ada di leher, ada di pinggang. Kebetulan yang saya kena itu adalah saya kena di pinggang, dan saya juga sudah menjalani operasi Desember lalu dan sudah istirahat kurang lebih ya 6 bulanan ya, dan sekarang saya sudah beraktivitas seperti biasa. Jadi bagi kalian yang mungkin masih bingung atau mungkin saat ini merasakan bagaimana sakit pinggang itu sakit pinggang biasa atau HNP. Jadi itu cukup mudah untuk mengenalinya. Jika kalian merasakan sakit yang menjalar dari pangkal pinggang sampai salah satu dari kaki kalian, itu sudah pasti HNP. Dan jika kalian pijat juga nggak bakal ada efek yang terlalu besar untuk hal itu jika HNP-nya sudah mencapai grade 3 ya. Kalau grade 1, grade 2 mungkin kalian masih bisa coba alternatif, fisioterapi dan lain sebagainya. Tapi untuk yang grade 3, 4 ini sudah lumayan parah. Kebetulan grade saya yaitu grade 3. Jadi saya disarankan dokter untuk menjalani terapi dan alternatif selama 1,5 bulan, yaitu kita mencoba segalanya lah, dari berenang, alternatif fisioterapi, dan banyak hal juga yang sudah saya coba. Jadi kenapa saya memutuskan untuk segera dioperasi? Karena jika saya berpikir, jika lama-kelamaan ini dibiarkan, itu nggak tahu juga sembuhnya kapan. Terus kepastian di dalam saraf kita terjepit seberapa parah itu juga belum pasti ya, nggak tahu seberapa parah. Takutnya kalau sudah parah kita biarkan dan kita terus menjalani hal alternatif, pengobatan alternatif, itu bagi saya itu tidak akan berpengaruh besar ya, kecuali ada mukjizat. Kadang ada mukjizat, orang sakti mungkin, atau bagaimana yang menyembuhkan kalian, jodohnya kalian seperti itu mungkin ya, karena banyak yang saya temui di YouTube katanya seperti itu ya, katanya. Dan beberapa teman saya juga memberi referensi ya, tukang pijit yang disebut, kalau orang Bali bilang balean, dasaran. Bukannya saya tidak percaya akan hal itu, tapi saya lebih berpikir logis. Intinya kalau saraf itu jauh di dalam ya, sangat jauh, itu nggak bisa dijangkau oleh kekuatan tangan manusia memijit seperti apapun, kecuali tenaga dalam dan lain sebagainya, mungkin hal-hal dari faktor X gitu lah ya. Jadi yang paling logis itu dibelah, itu akan di laminektomi. Jadi ketika operasi itu yang menyebabkan saraf kalian terjepit itu akan diangkat sehingga saraf kalian bebas dari penjepitan. Lalu tulang belakang kalian akan disambung menggunakan screw, seperti apa yang saya bilang tadi. Sebelumnya, jika kalian berumur di bawah 40 tahun, mungkin kalian tidak akan dipasangi screw dengan harapan tulang dengan tulang kalian akan menyatu. Tapi jika sudah usia lanjut, pasti akan dipasangi screw untuk memastikan bahwa tulang kalian nggak bisa geser. Jadi gini ya, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menolong banyak orang mungkin di luar sana yang masih kebingungan dengan kondisi mereka yang terkena HNP. Ya, mungkin masih ragu kena HNP atau enggak, ini HNP atau enggak. Jadi saya mau kasih tahu satu tips untuk mengetesnya hal tersebut. Kalau kalian kena HNP di pinggang, kalian coba tidur rebahan, terus angkat satu kaki kalian 90 derajat. Jika kalian merasa ada tarikan di pangkal paha, itu artinya ada saraf yang kejepit. Atau jika kalian mau kepastian berdasarkan dunia kedokteran, kalian bisa cek yang namanya MRI test. Itu hasilnya lebih akurat karena kalian akan di-scan satu badan dan saraf kalian juga akan kelihatan mana yang terjepit, mana yang enggak.
Oke, itu yang pertama, untuk memastikan bahwa kalian itu kena HNP atau enggak. Jika kalian sudah terkena HNP, kalian pastikan HNP grade berapa? Grade 1, grade 2, grade 3, atau grade 4. Jika grade 1, 2, mungkin dokter tidak akan menyarankan kalian untuk operasi. Jika grade 3 dan 4, mungkin akan lebih disarankan untuk segera operasi, supaya tidak terlalu, istilahnya orang Bali itu supaya tidak kadung ya, tidak kadung tuh, supaya tidak terlanjur lah istilahnya, supaya tidak terlanjur nempel nanti itu apa namanya, nucleus pulposusnya itu di saraf kalian, karena itu katanya lengket ya. Jadi nanti kalau dioperasi sarafnya bisa luka. Segera mungkin. Jadi kalau ada yang nanya berapa waktu sih yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita kasih ke diri kita sendiri untuk alternatif, mencoba alternatif sebelum jalan operasi. Memang operasi itu dibilang the last choice atau pilihan terakhir jika sudah jalan-jalan yang lain tidak mumpuni atau tidak menghasilkan suatu hasil yang memuaskan. Jadi untuk menyelamatkan diri kalian sendiri, konsultasi pada dokter, cari dokter bedah saraf terbaik. Lalu yang kalian klopnya ya, karena ada beberapa orang yang nggak cocok sama dokternya atau bagaimana, kalian usahakan supaya kalian bisa apa namanya, konsultasi sepuas mungkin sampai cari dokter yang bisa meyakinkan kalian ya. Jadi dengan dokter yang bisa meyakinkan kalian tersebut, kalian akan positif dan yakin sembuh untuk operasi tersebut. Cari jam terbang yang tinggi dan yang sudah menangani banyak orang yang kena HNP lah ya. Jadi itu saran saya. Terus apa lagi ya, ciri-ciri kenanya udah bisa dites. Kalau nggak mampu untuk MRI, bisa dengan cara manual seperti apa yang saya katakan, bisa juga searching di YouTube ya. Untuk grade 1, grade 2 bisa senam saraf kejepit, itu ada namanya Kang Aba itu ya. Saya dulu sempat cari itu channel YouTube-nya Kang Aba, itu juga lumayan bermanfaat untuk sedikit bisa membantu melemaskan otot-otot yang ada di pinggang supaya nggak terlalu kaku ya. Lalu kembali lagi, jika penyebab penyakit tersebut belum dihilangkan, jadi kalian akan tetap sakit gitu. Jadi jangan pernah takut untuk operasi, walaupun operasinya bilang nanti kalau gagal kalian bisa lumpuh. Nanti pikirnya kalau gagal bisa lumpuh. Kalau gagal, kalian kalau nggak operasi, terus grade-nya udah grade 3 dan 4, lama-kelamaan itu juga bakal lumpuh. Jadi lebih baik you take the risk ya, you take the risk. Jadi lebih baik you take the risk dengan segala perhitungan dan persentase kesembuhan. Sisanya kalian berdoa pada Tuhan, semoga Tuhan memberi kalian hidup yang lebih baik, kesembuhan dan kesempatan gitu. Misalnya kan saya banyak berdoa ketika itu, sadarkan apa yang pernah saya lakukan, tobat ya. Mungkin itu akan lebih menguatkan kalian. Jadi semoga video saya ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan seputaran HNP, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, and share this video. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.